warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, untuk kali ini saya akan unboxing sarung ini, pemirsa, sarung kecubung pemirsa ya. Kecubung. Ada dua pemirsa, dan perlu informasi kepada pemirsa bahwa ini sarung yang super langka sekarang pemirsa. Kecubung yang model-model gas ini super langka. Ada yang lebih langka lagi adalah sarung BHS yang tipe KDT yang Royal sama Excellent, super langka sekali. Langka, dan sekarang yang tipe KDT BHS harganya melonjak, mahal. Tapi ada di toko tinggal satu tapi sudah laku pemirsa ya. Pasti mendapatkan harga murah karena memang kami dapatnya segitu ya, kami ngambil batinya sedikit juga ya, nggak mungkin pas 2 kali lipat jualnya. Ini biasanya full sutra ini pemirsa, kecubung, jangan dilawan. Mantep Pak Eko. Mantap pemirsa ya. Baik pemirsa yang berbahagia, kita akan unboxing nanti. Gak dikasih saya yang Donggala, Dek. Enggak, mau unboxing satu aja. Ya sudahlah, nanti kalau turun ambilkan. Baik pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Toko Isadi Sarung Surabaya yang beralamat Putrajaya City Murgang 2 nomor 22 Kecamatan Sawan Surabaya. Insya Allah tokonya amanah. Sudah kami sebutkan nama nomornya, alamatnya sudah kami jelaskan. Dan untuk pengiriman kami kirim yang paling jauh untuk saat ini adalah ke Malaysia, negerinya Ipin Upin. Dan rata-rata pembeli dari Malaysia itu orang yang asli berpendudukan orang Indonesia, tapi merantau ke Malaysia, kerja ke Malaysia. Alhamdulillah, semoga yang ada di Malaysia yang beli di toko Isadi Sarung Surabaya, rezekinya dilancarkan oleh Allah, barokah rezekinya, barokah umurnya, selalu dalam lindungan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ambil satu buat unboxing. Ini rayon tadi, iya. Berapa harganya ini, Dik? Kurang lebih. Ya, wis. Baik pemirsa ya. Begitu pemirsa penjelasannya. Dan yang kedua ke Jakarta juga banyak pembeli, dan juga ke Jogja juga ada. Jogja pernah ada di Semarang ya, Semarang. Intinya toko kami insya Allah amanah pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan dengan kajian kita terakhir kali ya, bahwa tadi dijelaskan bagaimana ya sudah tadi dijelaskan Malaysia. Bahwa begini pemirsa, bahwa tadi dijelaskan sebelumnya orang yang mempunyai keinginan, niat kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah tapi nggak terlaksana, ditulis satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Dan orang yang punya keinginan kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan sampai melakukan, mengamalkannya, maka ditulis 10 kebaikan oleh Allah. Itu kalau kebaikan. Bagaimana Ustaz kalau kejelekan? Ini kita lanjut. Ini mana Rek? Sampai mana tadi? Pemirsa, ini hilang pemirsa. Wa in hamma bisayyi'atin, ini. Jika seorang hamba, orang mukmin, orang Islam, hamma, berkeinginan kuat, niat kuat untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kejelekan, sayyi'ah, kejelekan, keburukan, perbuatan dosa kepada Allah, niatnya kuat, falam ya'malha, tapi dia tidak sempat melakukannya, tidak sempat mengamalkannya. Kata Allah indahu hasanatun kamilatun. Kata Allah indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah akan mencatatnya. Mencatat orang ini di sisi Allah hasanatan kamilatan, kebaikan yang satu kebaikan yang sempurna. Bagaimana contohnya? Contoh, kita niat untuk mencuri.
ingin membegal atau ingin mencuri, mengambil haknya orang lain. Contoh dia, nanti malam saya akan mencuri. Di rumahnya ini, alamatnya ini, gang ini, nomornya ini. Kenapa? Karena penduduknya, karena pemilik rumahnya sedang keluar rumah. Contoh ini. Maka ketika pada waktunya dia itu mengatakan jam 9 malam atau jam 12 malam, ternyata dia nggak terjadi, nggak terlaksana. Dia tobat kepada Allah, berhenti, ya Allah, ini perbuatan dosa, ya Allah. Akhirnya nggak jadi. Nah, ini bagaimana balasannya? Kata Allah, indahu hasanatan kamilatan. Allah akan menulis baginya karena tidak jadinya, karena menggagalkannya, takut kepada Allah, hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Ini besar. Aili anna ruju'ahu an hadzal hammi khairan. Karena pulangnya dia dari kejelekan tersebut adalah kebaikan. Faujuzi fi maqabalati bi hasanatin, maka Allah akan membalasnya dengan lawan daripada kejelekan itu adalah satu kebaikan. Wa hadza idza tarakaha khaufan min Allah taala amal qudrati ala fi'liha. Ini dibalas kejelekan enggak terjadi dan ditulis kebaikan oleh Allah, satu kebaikan yang sempurna. Ini adalah jika meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia bisa melakukannya mampu untuk melakukannya. Ini besar. Bedanya wa amma idza tarakaha li ta'til asbabiha fala yaktubu lahu wala alaihi syai'un. Tapi andaikan jika dia meninggalkan perbuatan maksiat, kejelekan itu karena memang litaqtil asbabiha, karena lamanya sebabnya ada masalah, bukan karena takut kepada Allah, maka tidak ditulis baginya, tidak ditulis kebaikan, dihapus. Ya, contoh, saya akan mencuri nanti malam, ini curi terus bagi saya, atau saya nanti malam akan ke diskotik, saya nanti malam mau pacaran, bahasa lainnya, saya nanti malam mau minum minuman keras, mau berjudi dan lain sebagainya. Pokoknya yang berbentuk kejelekan, maksiat kepada Allah, saya. Ternyata dia nggak jadi. Alasannya kenapa nggak jadi? Nggak ada sepedanya. Sepedanya nggak ada bensinnya, nggak bisa untuk ke diskotik, untuk mencuri, untuk minum minuman keras. Mohonlah saya di rumah aja, contoh ini diajak teman. Ini kan karena li ta'til asbabiha, nggak jadi karena hujan deras. Nggak jadi, besok malam aja. Nah, ini tapi niatnya ini niat melakukan kejelekan, nggak terjadi karena li ta'til asbabiha. Maka oleh Allah tidak ditulis kebaikan sama sekali. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya memang dia ingin melakukan maksiatnya kuat, niatnya kuat, tapi ketika pada waktunya tidak terlaksana, tujuannya apa? Akibatnya karena apa? Karena khaufan lillahi ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misalnya. Oleh karena itu di dalam Al-An'am surat 16 Allah berfirman, "Wa man jabis sayati fala yujza illa mislaha." Nah. Barang siapa yang mana ini? Barang siapa yang melakukan terus wa in hamma biha, ini sebelumnya ini langsung ini. Wa in hamma biha fa amaliha katamallahu sayiatan wahidatan. Jika ada orang bertujuan melakukan kejelekan, maksiat, ternyata dia sampai melakukan kemaksiatan tersebut, maka oleh Allah akan dibalas dengan kata bahallahu sayiatan wahidatan. Allah akan menulis baginya satu kejelekan, hanya satu. Ya, seperti tadi contohnya saya, Allah bilang, ya Allah, insya Allah nanti malam saya akan mencuri. Insya Allah nanti malam akan ada insya Allahnya saya. Ini juga pencuri model apa ini saya? Saya nanti malam kalau nggak ada masalah, nggak ada udzur, akan ke diskotik contoh. Saya nanti malam kalau nggak ada kegiatan yang lain, saya akan minum minuman keras dengan teman-teman saya. Ini contoh ini kan perbuatan saya misalnya. Ternyata niatnya kuat, hamma. Ternyata dia pada waktu malamnya melaksanakan misalnya. Ke diskotik, nyampe ke diskotik ke dalam. Yang ingin mencuri sampai terlaksana mencuri.
Yang ingin minum minuman keras sampai melaksanakan minum minuman keras, yang ingin berjudi sampai melaksanakan berjudinya. Maka oleh Allah balasannya adalah katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Allah akan balas baginya, akan tulis baginya satu kejelekan. Sebagaimana firman Allah, "Wa man ja'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha." Barang siapa yang datang membawa kejelekan, maka Allah akan balas kejelekan itu sesuai dengan kejelekan yang ia lakukan. Kalau ia lakukan satu, balasannya satu. Beda dengan pahala. Ini pahala. Kalau pahala satu, dibalas menjadi 10. Satu dibalas menjadi 15. Satu dibalas menjadi 500. Satu dibalas sampai 700. Satu dibalas sampai 1 juta. Nah, ini pemirsa. Ini tentang keutamaan perbedaan hasanah dengan sayyi'ah yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemirsa ya. Perlu diketahui bahwa di sini ada 2 malaikat. Malaikat itu dalam surat Qaf ayat 18 disebutkan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Apa yang dilafazkan, apa yang diucapkan oleh mulut, lisan kita itu, kecuali dari mulut itu akan ditulis malaikat raqib dan atid. Raqib amal baik, atid amal jelek. Ini ada 2 malaikat kanan kiri pemirsa ya. Yang mana kanan kiri ini kalau ada orang melakukan kebaikan, kalau yang kanan raqib ini langsung dicatat. Tapi kalau yang atid ini kalau melakukan kejelekan dari hamba Allah itu masih ditunda. Ini ada ditunda-tunda. Ini lama kalau dijelaskan saya. Ditunda. Nah, siapa tahu dia nanti bertobat. Siapa tahu dia istighfar dan dihapus oleh Allah. Akhirnya nggak dicatat. Sampai beberapa saat, 6 saat baru setelah itu dicatat. Baik menurut saya, itu sebagai mukadimah dari pertemuan kita kali ini. Intinya menurut saya dari pertemuan ini adalah bahwa di dalam hadis yang ke-37 ini Allah itu semuanya akan menulis kebaikan dan kejelekan, dan bagaimana cara Allah menulis kebaikan sampai berlipat-lipat sampai 1 juta, dan bagaimana Allah menulis kejelekan kalau dilakukan 1 maka balasannya 1. Itu pemirsa. Tapi melakukan kejelekan, niat melakukan kejelekan nggak terlaksana maka nggak oleh Allah ditulis kebaikan. Kalau nggak terlaksana, jika dia itu tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa ya, kita sekarang cukupkan aja tentang mukadimahnya. Sekarang kita unboxing sarung pemirsa ya. Yang apa? Iya. Ya. Kamu kok nggak berangkat, Dik? Sudah jam 6, Dik. Cepetan, wah. Baik pemirsa ya. Ini kan pagi-pagi pemirsa. Olahraga dulu pemirsa ya. Pagi ini bersama habis sholat subuh kami gak tidur. Hanya kami tidur memang tadi malam tak usahakan cepat tidur. Rencananya unboxing tadi malam tapi tidur biar gak tidur pagi terus. Kalau tidur pagi itu misalnya apa ya? Kalau tidur pagi itu gak puas-puas. Walaupun tidur 1 jam 2 jam itu. Oleh karena itu ada waktu qailula itu. Kalau siang itu waktu qailula itu jam 10 misalnya sampai jam 11, jam 11 sampai 12 itu waktu qailula. Nanti tadi malam saya nggak unboxing tapi ditunda pagi. Alhamdulillah habis sholat subuh kami unboxing, dan ini sarung-sarung pemirsa ya, namanya sarung kecubung. Dan informasi kepada para pemirsa bahwa kecubung ini kita masukkan dulu misalnya biar enggak hilang. Bahwa kecubung ini ya pemirsa ya, sangat langka. Super langka di berbagai macam gudang sarung, apalagi di Surabaya pemirsa ya, nggak ada. Dan kami dapat hanya tinggal 2 kemarin, dan ini nggak seperti biasanya harganya pemirsa ya, karena memang super langka dan jarang. Ini harganya biasanya kami jual 1,6. Sekarang memang karena memang langka naik, kami jual 1,7 kurang lebih ya. Mohon maaf misalnya, kurang lebih 1,7. Bisa jadi mungkin di luaran 1,8 ya, atau 1,8, 1,7,5 seperti itu misalnya. Intinya begitu, bisa memang karena super langka.
sarung kecubung. Di SHD Sarung Surabaya sekarang tinggal 2 ini. Nah, super cepat laku saya. Ini sarungnya pemirsa, full sutra pemirsa. Full sutra, kami punya seperti ini. Tapi enggak seperti ini beli saya, agak seperti inilah. Memang enak pakaiannya kecubung ini pemirsa. Istimewa pakaian. Kalau memakai ini istimewa saya. Memang saya yang paling tinggi selama ini menggunakan yang saya pakai adalah GSD kecubung. Oleh karena itu saya kurang enggak tertarik kalau saya pemirsa. Saya tertarik kepada warna, kemudian motif, dan sutranya. Saya punya, ya mungkin ini sebagai informasi, punya SGT yang full sutra, yang penonon itu sangat tipis. Pakaiannya kurang enak misalnya yang full sutra, yang SGT full sutra. Memang tipis, enak, lembut. Yang kekurangan ketika dilipat itu misal plek kok pemirsa kalau bahasa Maduranya. Pleker, ininya pleker misal kalau yang full sutra yang SGT itu. Saya boleh repot. Mekar boleh repot. Itu mirsa ya. Apalagi dipakai sampai tidur ya. Ini padahal hanya dipakai ketika acara penting, itu dipakai mungkin 1 hari ya, mungkin setengah hari. Ini kalau sudah dilepas preko mirsa, sulit untuk balik lagi. Jangan bisa balik lagi ya, dilepas kemudian dirapikan, diletakkan, nanti rapi lagi. Atau lagi dicuci, kalau dicuci sudah langsung hilang prekonya itu. Gitu mirsa ya. Ini mirsa, sarungnya pemirsa kita bolak-balik ya biar antum kelihatan. Ini sarung kecubung GSD. Ini mirsa ya. Kita bolak-balik seperti ini kainnya. Nah, ini warna dasarnya untuk kecubung GSD ini warna hitam, dan warna kombinasinya adalah warna merah, warna silver, warna biru. Birunya minim ya, biru minim. Ada putihnya juga, putihnya putih minim ya. Ini full songket. Nah, dan ini bahasanya tidak terlalu kerap pemirsa, enggak terlalu banyak motif ya. Beda dengan yang motif-motif MBM Lamiri itu kan full. Tergantung selera istrinya pemirsa. Ada orang yang suka yang rame, ada suka yang tidak rame. Maksudnya ininya enggak rame, enggak full, macam-macam. Ini pemirsa ya. Kemudian yang kedua ini pemirsa, kecubung yang ini. Ini sama warna dasarnya hitam, kemudian kombinasinya ada silver, kemudian ada ungu, warna ungu ini pemirsa ya. Kemudian silvernya ini pemirsa, ini silvernya. Kita bolak-balik ya biar antum tahu. Ini pemirsa ya, tak bolak-balik. Ini kalau dibolak-balik pemirsa, full sutra pemirsa ya. Mantap pemirsa, bukan kaleng-kaleng, kecubung. Itu pemirsa ya, sarungnya. Kemudian ini saya ikutkan ini pemirsa ya, ada sarung ini donggala pemirsa. Donggala ini kainnya kain katun apa rayon ya? Rayon sepertinya pemirsa. Oh, A1 210. Kalau 210 sudah rayon. Ini rayon ternyata pemirsa. Intinya kalau ada semua sarung ada tulisan 210 pemirsa, A1 210. Itu sudah rayon. Semua sarung, model sarung apa saja kalau ada tulisan 210 itu sudah rayon. Ini rayon pemirsa, dan ini songket. Ini agak dingin, kainnya dingin dan agak berat pemirsa ya. Kemudian model-model seperti ini, sarung-sarung seperti ini ditulis di Sarung Surabaya. Ada yang katun, ada yang rayon, banyak pemirsa. Antum minta berapa saja buat hadiah. Yang super murah ada, yang standar ada, yang agak tinggi ada. Kalau di toko di Sarung Surabaya. Ini kurang lebih harganya, ini motifnya random misalnya. Maksudnya random ini motifnya nggak sama, agak sulit untuk cari. Kalau antum cari seragam yang model-model ini harus ke gudang dulu. Maksudnya kami pesan, carikan yang ini berapa kalau seragam gitu. Orang minta seragam seperti itu biasanya. Itu kan saya. Dan
Untuk kain rayon pemirsa, informasi mungkin untuk kain rayon itu lebih rapuh dibandingkan kain katun yang selama ini kami amalkan. Dan dulu awal-awal saya jual itu memang model seperti ini pemirsa. Sebelum ada sutra, kami dulu kan awal mulanya jualan itu adalah dimulai dari sarung-sarung donggala yang rayon, yang katun. Kemudian yang pertama kali beli ke saya itu orang rumah saya sendiri, tetangga-tetangga dan sepupu-sepupu saya itu, ini kok cepet sobek yang rayon model seperti ini, tapi yang SKT menurut saya, SKT itu kok cepet sobek sarungnya. Padahal saya punya rayon sampai sekarang sudah hampir 3 tahun masih kuat, masih belum sobek yang rayon itu. Begini mirsa, intinya tergantung pemakaian. Kalau pemakaiannya sering dipakai, dibuat ngarek, ya dibuat main bola, kelesetan, tedung sampai tedung, ya alamat pemirsa saya cepat rusak juga. Dibuat nabu rebe, nabu padi, hancur misalnya sarung pemirsa ya. Sering dicuci ya sebenarnya. Intinya kalau kain rayon lebih rapuh dibandingkan kain katun, pemirsa ya. Itu sebagai informasi. Dan harganya lebih mahal yang kain rayon dibandingkan katun. Dan paling tidak kalau kain katun itu dipakai 4 tahun sudah mulai gak enak pemakaiannya. Yang tidak maksimal 4 tahun itu sudah gak. Tapi itu pakaiannya jarang-jarang. Kalau sering-sering dipakai ya, setiap minggu dipakai contohnya, yang ganti kan, yang itu mungkin setahun sudah gak enak pemakaiannya menurut saya, karena sering-sering dicuci itu sudah gak enak. Ini kalau jarang-jarang dipakai. Baik pemirsa saya, kita cukupkan aja. Setelah ini saya akan memperjelaskan para pemirsa sarung KDT yang penenon dengan yang original Lamiri, yang kotak-kotak alamat, atau kita perbandingkan dengan yang BHS yang KDT yang Royal. Seperti apa? Jangan lupa subscribe, hidupkan loncengnya biar antum tidak ketinggalan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.